Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina musbiru wasabiru warabitu wattaqullah innallaha ghafurur rahim la'allakum tuflihun. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi saya menyebutkan sobiru warobitu. Jadi kita, ayat yang saya bacakan itu adalah agar kita itu robitoh, ya, dan kita dalam posisi sabar. Hal ini menyangkut dari apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam maqalah atau bab berikutnya. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab anallahu bima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa ya ayyuhal murid, ini menyangkut terhadap bagaimana kita berguru yang baik. Mari kita bersyukur dulu pada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, dan bersolawat pada Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim alaihi. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab ala bima bi ulumiya fid dharain amin ya rabbal alamin. Ayyuhal walad wal baqi min masailika ba'duha masturun fi musannafati fatlubhu thammata wa kitabuhu ba'dihima haramun. Guru itu artinya Syekh Imam Ghazali kepada muridnya mengatakan begini: wal baqi min masalika ba'duha, sekarang itu sudah saatnya engkau beramal, jangan hanya minta ilmu, kira-kira gitu ya. Seringkali kita itu berbeda ya, kita itu kan maunya tambah amalan, tambah doa, tapi nggak diamal-amalkan. Nah, Imam Ghazali mengatakan sebaiknya jangan begitu. Yang diberikan oleh gurumu amalkan dulu. Kan itu kan, karena itu disebutkan min masalika ba'duha masturun, maka dengan demikian ada baiknya engkau itu adalah mengamalkan saja, karena min masalika, karena sebetulnya masalah ilmu-ilmu yang lain itu ba'duha, setelah saya tadi menerangkan, artinya Imam Ghazali menerangkan sedemikian rupa itu masturun fi musannati, sudah tertulis di dalam kitab-kitab. Kita itu kadang-kadang membaca kitabnya tidak, tapi maunya itu langsung amalan saja. Ini suruh amal subhanallah bihamdihi atada khalil waridha nafsi wa zinata wa midada kalimatihi, sudah diamalkan belum? Ibu-ibu itu khususnya. Itu 3 kali saja setelah sholat subuh. Lah itu seperti amalan seseorang yang duduk sampai subuh sampai sholat duha tidak keluar dari tempat duduknya, itu amalannya pahalanya sama. Dan itu adalah Rasulullah memberikan kepada Siti Aisyah amalannya itu. Subhanallah bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsy wa midada kalimatihi. Itu di kitab Tajul Arus kita sudah bahas. Sekarang kita sudah amalkan itu belum? 3 kali aja, itu 2 menit sudah cukup setelah sholat subuh. Apalagi kita itu adalah terus melakukan sesuatu sampai sholat syuruk, sholat duha, itu luar biasa. Oke. Nah, kita tidak boleh minta-minta tambahan seperti itu ya. Karena apa? Ya, fatallubu tamata, sebaiknya kamu cari itu ya. Wa kita bahabatnya haramun. Ada, ingat kata Imam Ghazali ya, wa kita batu, ada sebagian kitab sebagai amalan ba'diha,
di dalam amalan-amalan yang saya berikan kepada kamu itu haramun, adalah diharamkan untuk ditulis. Jadi begini ya, itulah mengapa Bapak Ibu sekalian di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah kita mengenal barokah ya, mengenal namanya baiat itu di situ. Kadang-kala ada ilmu yang tidak boleh dibaca, ilmu yang tidak boleh disalin. Nah, kadang-kala kita itu maunya menyalin, tapi ya belum tentu kapan dia lakukan, kapan dikerjakan, enggak, belum tahu. Nah, karena itulah kita berguru itu yang ikhlas. Jangan banyak bertanya, kata Imam Ghazali. Amalkan yang diberikan oleh gurumu dan kamu nggak usah minta apa ya, tolong dikopi amalannya. Wah, itu apalagi zaman dulu kan tidak ada kopi, menyalin saja nggak boleh. Sekarang itu, karena itu sekarang kan banyak kan, ya saya bayarkan, saya berikan kepada kamu, tolong diamalkan, tapi nggak usah dicatat, kemudian didiktekan, dan akhirnya hafal dan dijalankan. Itulah berkah. Jadi kalau ilmu karena berkah, karena ikhlas, dan itu diberikan oleh gurunya karena sesuatu yang sesuai dengan porsi kita, stase kita, maka insya Allah kita lebih baik. Wa qala al-mu'allif i'mal anta bima ta'lamu liyankashifalaka ma lam ta'lam. Beramalah kamu wahai muridku bima ta'lamu, ya, dengan segala sesuatu ilmu yang engkau ketahui yang telah aku berikan, liyankashifah, dimungkinkan engkau akan menyingkapkan. Ya, mukasyafah itu akan muncul jika seseorang itu menjalankan secara istiqomah. Karena itu adalah al-istiqomatu khairun min alfin karomah. Jadi orang itu kadang-kala maunya mukasyafah, tapi tidak pernah mengasah dari awal. Tidak pernah melakukan sesuatu yang dalam rangka mengasah tazkiyatul qalb wa tazkiyatun nafs wa tasfiyatul qalb, tapi maunya dari dukun. Nanti lama-lama jadi dukun nanti itu kalau orang itu tidak mengamalkan tapi maunya jalan pintas, itu nanti orang lain mengatakan mukasyafah, padahal dia adalah istidraj. Hati-hati ya dengan orang yang memiliki sesuatu itu. Ini dia diperoleh dengan cara apa? Berguru kepada siapa? Jadi harus namanya pertama itu adalah istiqomah. Kedua itu karomah buahnya, mukasyafah itu adalah ilmunasi dirinya, transdensi dengan Allah. Nah, karena itu ikmal, lakukan apa yang diajarkan guru-guru kita itu diamalkan. Jangan lek butuh tok diamalkan. Jangan karena apa? Karena ingin mendekati gurunya, Bu guru, Pak guru, tolong dikasih amalan inilah, saya mau naik pangkat. Ini nggak boleh, karena Anda tidak yang kasih, Anda tidak bisa mukasyafah what behind the meaning. Apa makna dibalik stase yang kita miliki itu apa? Kita nggak akan pernah menikmati, ya, malam taklam. Karena itu nanti ada ilmu yang akan kita dapatkan di dalam sebuah proses stase itu yang kita itu tidak tahu rahasianya, tapi kita akan mendapatkan rahasia. Karena itu di dalam ilmu tasawuf, seseorang pada proses tahalli, tajalli itu prosesnya 4 yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mujahadah. Yang kedua riyadhah, ketiga adalah dzikrul latifah, yang keempat muqarabah. Nah, kalau dasar ini tidak kita lakukan, maka disebut dengan liyang kasifah, menyingkapkan, mendedahkan, ya, memproyeksikan, dan sesuatu yang ada di dalam hati kita itu nggak akan mampu. Tapi kalau orang sudah tadi mujahadah, ya, bersungguh-sungguh, riyadhah, ya, tiraka,
kemudian latifatul qalbi kita sudah kita benarkan semua, mulai dari qalbi, ruh, ya, kemudian syir, akhfa, khofi, natikoh, jami'ul badan kita sudah kita bersihkan, baru kita itu bisa menjadikan kita itu muraqabah, yaitu mendekatkan diri pada Allah. Baru disitulah nanti kita ada musyahadah, ya, dan seterusnya sampai tajalli. Itu masih ada 5 tingkat lagi setelah namanya muraqabah. Muraqabah pun ada 3 tingkatan ya di dalam ilmu tasawuf itu. Nah, dengan demikian Bapak sekalian, itu contohnya di dalam ilmu tasawuf. Setiap makom itu adalah mempunyai rahasia. Jadi kalau gurunya belum menambah makomnya, jangan minta makom. Pak Guru, ya mursyid, guru, saya mau nambah ini, nggak boleh. Karena itu harus tasenya itu harus dalam posisi namanya tasenya itu harus step by step. Harus dilakukan melalui step by step. Karena setiap stase atau stasiun atau makomat itu mempunyai rahasia apa yang dilakukan. Misalkan ya, di dalam ilmu tasawuf, ya, ilmu sufi thariqah itu ada 6 stase. Stase pertama adalah stase yang dia lakukan itu adalah stase namanya stase tobat. Stase tobat adalah stase yang paling awal, ya. Karena dengan tobat itu adalah kita berarti yuhibbul tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kita mensucikan diri kita biar Allah mencintai kita. Kalau kita masih ada noktah dan tidak taubat terhadap dosa-dosa kita tidak akan bisa untuk melalui proses tadi, ya, namanya muraqabah saja tidak, apalagi mukasyafah, nggak bisa, ya. Karena itu taubat bagi orang yang suluk, setiap malam sholat taubat, ya, setiap malam sholat taubat, karena manusia itu memang tidak pernah salah. Yang kedua adalah zuhud. Jadi kalau orang sudah tasawuf, stase berikutnya itu zuhud. Zuhud itu, maaf ya Bapak Ibu sekalian, saya berkali-kali ngomong ya, zuhud itu bukan berarti orangnya gembel. Zuhud itu bukan berarti bajunya tidak bagus. Zuhud itu bukan berarti tidak mampu, enggak. Zuhud itu adalah ketika dia itu fakir, enggak terlalu butuh, tapi kalau dikasih Allah diterima. Tapi bukan menolak artinya, tapi cukup di tangan, tidak dimasukkan di hati. Itulah zuhud. Ada cerita kan di dalam sebuah kakak adik, kakaknya itu adalah seorang gubernur, ya, dia sangat dekat dengan Allah. Seakan-akan kalau gubernur itu pasti sibuk dan tidak pernah beramal. Tapi adiknya pekerjaannya memancing ikan. Di dalam memancing ikan itu setiap hari, ya Allah saya hari ini dapat 1, ya Allah besok dapat 2, mohon mau dapat 3 ya. Nah itu berarti orang kecil bukan berarti zuhud, orang besar bukan berarti tidak zuhud. Nah ini di dalam ilmu tasawuf. Zuhud artinya adalah kesederhanaan dalam mengelola dunia. Kalau dunia itu diagung-agungkan, oh ini bukan zuhud, karena dia adalah ta'alluq fid dunya. Dia ta'alluqnya itu pada dunia, bukan ta'alluq bergantungnya pada Allah. Jadi ingat ya, orang zuhud, orang sufi bukan berarti orang gembel, bukan berarti orang miskin. Orang miskin bukan orang zuhud. Ingat ya. Nah, ini tandanya hanya satu. Sejauh mana seseorang itu diperbudak oleh dunia. Kalau seorang diperbudak, ya istigholnya itu karena dunia, udah itu meskipun orang dari keluarga orang yang punya pesantren, kalau dia diperbudak dunia ya udah dia bukan zuhud. Tapi kalau orang seperti tadi gubernur, nah, dia nggak butuh kok. Tapi Allah kasih, ya, itu berarti makomnya makom tajrid. Orang makam asbab
Banting tulang belum tentu dapat, tapi kalau sudah tajrid Allah mengendaki, tapi orang tidak tergantung dengan jabatan itu, dengan kekuasaan itu, dengan pengaruh yang dia miliki. Enggak, dia juga enggak bangga kok dengan yang ada kok. Semua itu adalah titipan. Itu orang zuhud. Selanjutnya adalah setelah zuhud adalah tawakal. Ya, tawakal sudah kita bahas tadi ya. Setelah tawakal, baru setelah tawakal itu adalah apa? Setelah tawakal itu adalah mahabbah. Ya, tidak usah kita bahas. Ya, saatnya ridho dan ma'rifat. Itu ada 6 stase di dalam orang bertasawuf, bermusawwifin dan bertarekoh. Itu adalah 6 itu. Kita sampai mana ya? Nah, diri kita itu masih mana ya? Tobat belum tentu ya, masih ada yang tomat, habis tobat kumat, itu juga masih banyak ya. Kemudian apa tadi, zuhud juga belum ya. Kemudian tawakal apalagi masih ngerutu terus ya. Nah, mahabbah juga maaf izin ya, ikut tarekoh aja belum, gimana dia mau mahabbah? Karena mahabbah itu salah satu stase di dalam amalan-amalan ya. Muraqabah, setelah itu muraqabah kan ya, muraqabah dan ridho, ma'rifat dan sebagainya itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang kita diajarkan oleh Imam Ghazali. Ya, banyaklah beramal, artinya melakukan amal. Jangan banyak hanya menuntut ilmu terus, tidak boleh. Bukan tidak boleh, nah, itu nggak pas. Yang pas itu diamalkan. Dan itu kita bahas di beberapa pertemuan minggu-minggu yang lalu, itu bicara tentang ilmu. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. Ayyuhal walad ba'dal yaum la tas'alni ma askala 'alaika illa bilisanil jinan. Ini Imam Ghazalinya itu sudah mulai kesel ini. Ya, ya manusia juga ya. Karena banyak, beliau itu kan ngaji. Kalau ngaji itu salah satunya ya ada di Palestina ya, di pojok itu saya pernah di Palestina, di ruangan pojok kanan setelah imaman itu adalah tempat munadharahnya, tempat belajarnya Imam Ghazali ngajar itu di situ. Latas alni ma askala alaik. Ya, mulai hari ini ba'dal yaum latas alni, kamu jangan banyak bicara, jangan banyak bertanya dah. Kira-kira kan gitu kan? Ya, bertanya padaku lagi tentang sesuatu yang masih sama. Askalaka illa bilisanin, kecuali kamu bertanya pada lidah dan sanubari. Amalkan yang ada, sanubarimu ya, namanya khofi dan akhfah itu ya, itu akan terdendahkan, akan disingkapkan. Pelan-pelan akan tersingkapkan, akan mendapatkan makna apa yang kita lakukan itu. Kebanyakan ilmu nanti gak diamalkan ya ketumpuk, nggak bisa. Jadi ilmu itu yang bermanfaat. Nah, oke. Kan diceritakan kan kapan hari itu dia sudah belajar 30 tahun kan, Syekh Atim waktu itu kan pada gurunya ya ini kuncinya udah. Ini aja lakukan. Nah, jadi kita jangan sering bertanya kepada guru. Ya, pada guru kalau nggak diajarin nggak usah minta-minta. Karena kadang-kadang insya Allah guru itu tahu. Oh, ini dikasih itu nggak diamalkan nih, katakan gitu. Nah, okay. Nah saya lanjutkan. Liqaul ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum sabaru hatta yakhruja ilaihim lakana khairal lahum. Ini di dalam Al-Hujurat ayat 5 menceritakan tentang dialognya antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa.
Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik dari mereka. Sabar. Jangan maunya nambah ilmu, nambah makom, sabar. Dijalankan dulu, diproses menurut hati nuraninya, ada impact nuraninya, baru dia itu akan mendapatkan kenikmatan di dalam makomat, dalam amalan-amal itu. Waqbal nasihatul Khadir alaihissalam hina qala A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikran. Jadi ini adalah dialog Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Nabi Musa kurang apa? Nabi Musa apa? Dia raja. Nabi Musa kurang apa? Kekuasaannya. Tapi itu syariat. Kita kurang apa? Jadi ini, jadi itu, jadi itu, syariat. Anda mau kita gelarnya apa? A, B, C, D sampai berderet apa? Syariat. Kekuasaan kita ini, itu syariat. Keinginan kita ini syariat. Nabi Musa saja ingin belajar ilmu tasawuf, ilmu rohani, ilmu tarekoh, ilmu ma'rifat. Rasulullah sendiri dibedah hatinya untuk dioperasi dalam rangka Isra Mi'raj. Kemudian beliau diajari ilmu tarekoh dari namanya Malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari wahyu. Setelah itu diberikan pertama kali ilmu tasawufnya itu kepada sahabatnya Imam Abu Bakar As-Siddiq melalui namanya tarekoh yang disebut dengan Naqsabandiyah. Kemudian diberikan kepada Salman Al-Farisi, Ja'far Shadiq dan seterusnya sampai akhirnya di Indonesia seperti yang kita amalkan. Itu Rasulullah tasawuf. Itu adalah Nabi Musa tasawuf. Kita kok nggak mau tasawuf? Kok nggak mau pakai ilmu rohani yang spiritual? Nggih? Nah, ini kadang-kala manusia itu terbuai dengan kilauan dunia itu. Nah, kalau saya tasawuf, saya itu masih jinjinan ngalor ngidul ya. Aku lihat tasawuf lihat ra pantes pengen katokan pendek, ya, baju ketat di mall. Ini masih banyak orang seperti itu. Pada Rasulullah sendiri seperti itu ya. Terus, sing nutup hati kita ini seperti ini. Indahnya dunia ya. Makan sate sing enak ya. Duduk-duduk di mall sambil ngopi ya. Apalagi malam hari kopinya kental ya. Semakin kental semakin kenceng. Dikir bukan dikir, maaf. Ngobrolnya tahu-tahu sudah subuh. Menjelang subuh ngantuk tertidur, sholat malam enggak, sholat subuh hilang. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rasulullah ya. Nah, kita baca, kita tanya pada diri kita, ayo melengkapi ilmu itu adalah akidah, syariah, tarekat, hakikat, makrifat, hakikat. Itulah Islam yang benar, Islam yang lengkap. Mau apa? 30, 40, 60, kita juga akan meninggal kok. Apa yang kita dapatkan? Apa yang kita persiapkan? Itulah ya, ini adalah dialognya dialognya antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa, karena Nabi Musa gersang hatinya ingin ilmu tasawuf. Akhirnya Nabi Musa belajar pada Nabi Khidir. Ayo ikut saya, kira-kira itu. Pertama kali diajak, ayo kalau mau ikut, tapi syaratnya satu, kamu jangan bertanya. Gitu kan? Nabi Khidir kan gitu, kamu jangan bertanya. Akhirnya yang pertama jebret naik perahu bareng-bareng. Ketika naik perahu di tengah jalan, kemudian dibolongin dirusak itu kapalnya. Ini logikanya kan tidak masuk akal. Gimana sih Nabi Khidir ini? Kata Nabi Musa kan orangnya kan keras. Ya, seperti bapak saya itu kan Musa Asy'ari, jadi keras juga bapak saya kalau ngajari ilmu tasawuf, ilmu ngaji itu bisa jadi disiram dengan timbo kalau jam
3-4 malam nggak bangun itu ya satu timbo disiramkan di kepala, bangun, misalkan itu. Gimana sih ya Nabi Khidir, ini kapal bagus-bagus, punyanya anak orang nggak mampu kok dirusak. Jangan tanya, kan gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, diajak jalan lagi, kemudian melihat anak kecil, masih kecil, dibunuh. Pan protes secara logika. Nabi Khidir itu gimana, anak kecil kok dibunuh? You jangan tanya lagi, sabar, kan sudah jadi murid saya, kira-kira gitu Nabi Khidir. Nah, yang ketiga, ada rumah lapar perjalanan, tahu-tahu ada rumah doyong, ya bukan rumah, temboknya itu doyong itu apa ya, miring itu mau jatuh, sudah lapar, diajak kerja, tenaganya keluar, minta upah, ndak boleh. Kemudian apa? Tanya lagi, ya udahlah kamu itu ndak mampu itu ikut saya, kan gitu kan? Setelah itu diterangkan bahwa namanya ada raja lalim, raja yang zalim, yang akan melakukan inspeksi kapal. Kapal yang bagus akan dirampas oleh penguasa dan dicatat sebagai milik negara, kira-kira itu. BMN ini teman-teman yang BPK ya, BMN, barang milik negara. Jadi individu tidak boleh, hak property right-nya individu nggak boleh. Kasihan, ini orang miskin, punyanya hanya perahu untuk nyari ikan. Kalau itu dirampas gimana? Kan gitu kan? Jadi dengan demikian kapal itu nggak jadi dirampas. Ya. Kalau itu kan ilmu tasawuf, ilmu hati. Kalau enggak logika kan enggak masuk akal. Nah, yang kedua anak meninggal. Ini kalau meninggal nanti orang kafir, mumpung belum kafir saya bunuh, kata itu. Dan kalau dia kafir berarti istrinya, anaknya, keluarganya menurunkan anak orang-orang kafir. Mantu-mantu ya. Jadi stase-stase tadi, mulai dari stase taubat, mulai dari zuhud dan sebagainya itu ada maknanya. Mulai dari latifatul qalbi ya, amal 5, 9, 11 sampai muraqabah ya, akhatiyah, sifat ma'iyah dan sebagainya, itu semua ada amalannya, semua ada makna di balik itu. Lakukan, jalankan. Dan yang terakhir, ini sudah capek-capek ya, mau makan tidak ada makan, minta upah tidak boleh. Nah, dari situlah kemudian di dalam pagar itu ada harta karun emas-emasan yang untuk anak cucunya. Kalau ini terus singkap, dia akan diambil oleh orang yang zalim. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu ya, kita tidak boleh terlalu banyak bertanya kalau urusan ilmu batin, ilmu hati, tetapi sebaiknya kita lakukan betul-betul karena Allah. Wala tastajil hatta tablugha au annahu yuksafu laka wa tarah, dan janganlah kamu tergesa-gesa hingga kamu mencapai masanya, maka hal itu akan disingkapkan untukmu dan kamu dapat melihatnya, memahaminya, what the meaning, step by step, what the meaning, stase by stase di dalam proses tasawuf. Sa'urikum ayati fala tastajilun, maka janganlah kamu minta kepadaku mendatangkannya dengan segera. Itu di surat Al-Anbiya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu adalah beberapa tingkatan di dalam ilmu tasawuf. Saatnya tidak usah banyak bicara dan tidak usah banyak tanya, amalkan saja dan mari kita agar apa? Fala tas'alni qabla waqti wa tayaqqan annaka la tasilu illa bisair. Lalu janganlah kamu bertanya kepadaku sebelum waktunya, yakinlah bahwa kamu tidak akan sampai pada tingkatan itu kecuali kamu melakukan perjalanan itu. Salaka artinya ini suluk kan? Salaka itu suluk. Man salaka tariqan falyatun fihi ilman, ya sallallahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang suluk
yang berjalan menuju Allah ilmu itu, maka kita akan berikan kemudahan menuju surga. Ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan sabda Rasul, fayang duru, maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi itu, lalu memperhatikan apa perbedaan-perbedaan kita sebelum sholat malam dan sesudahnya. Kita berzikirnya terstruktur dengan zikir tidak struktur. Zikir yang hanya mulut dengan zikir yang dengan pakai hati, itu nanti ada bedanya. Lah ini perintah Allah. Jadi namanya tasawuf, ilmu-ilmu thariqah itu adalah ilmunya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, semoga pertemuan ini mendapatkan ridha dan maunah dari Allah Ta'ala. Maaf segala kekurangan dan kesalahan saya. Akhirul kalam, alfu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.